Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sahabat edukasi dengan kami tim promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin dalam acara Tanya Kesehatan, Syarat Informasi dan Solusi untuk Kesehatan Anda. Baik sahabat edukasi, setiap tahunnya dunia memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh setiap tanggal 29 Oktober. Dan setiap tahunnya organisasi Stroke Sedunia atau WSO selalu menyiapkan tema khusus untuk menarik perhatian publik seputar tanggal 29 Oktober ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2002 ini WSO juga mengusungkan tema yaitu The Power of Saving. Apa makna dibalik tema peringatan stroke sedunia di tahun 2002 ini? Mari simak terus bincang kami bersama Dr. Imran MK, spesialis neurologi konsultan, yang akan memberikan informasi kepada kita di balik kampanye waspada stroke di tahun 2002 ini. Mari langsung kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter. Untuk tema-tema sebelumnya kelihatannya menarik-menarik ya, Dok, setiap tema stroke ini ya. Untuk tema tahun ini, The Power of Saving, sebenarnya apa makna dibalik tema ini, Dok? Terima kasih. Sebenarnya tema ini diangkat berdasarkan data epidemiologi sebenarnya, di mana banyak orang mengalami stroke dan dari sekian banyak penderita stroke itu mengalami kecacatan, bahkan sebagiannya meninggal dunia. Kita tahu bahwa stroke merupakan urutan kedua penyebab kematian dan kecacatan setelah penyakit jantung. Dan ini seluruh dunia distribusinya hampir sama gitu ya. Nah, mengingat besarnya kejadian kecacatan dan juga kematian tadi, maka perlu ini jadi fokus perhatian. Jadi powernya di situ. Bagaimana supaya orang bisa diselamatkan dari terhindar dari stroke, kemudian kalau yang terkena stroke diselamatkan dari stroke-nya untuk supaya tidak sampai cacat atau bahkan kematian. Kalaupun cacat, mungkin cacatnya ringan gitu kan. Jadi diminimalkan seminimal mungkin kecacatannya, bahkan dicegah dari kematian. Itu konsep utamanya. Nah, sehingga pada tahun 2022 ini diambil tema The Power of Saving. Itu sebenarnya untuk bagaimana upaya dilakukan seluruh dunia untuk mencegah atau mencegah serangan stroke, begitu, kejadian stroke, dan juga sekaligus mencegah supaya tidak timbul kecacatan bahkan kematian, gitu. Nah, apa upaya yang dilakukan itu? Upayanya banyak sekali. Ya. Antara lain adalah bagaimana memperkenalkan gejala-gejala stroke itu, bagaimana gejala stroke, kapan kita sebut stroke dan sebagainya. Itu banyak masyarakat awam tidak paham. Kadang-kadang dia sudah ada keluarga kena stroke, dianggap sepele. Tahu-tahu nanti ya sudah cacat. Dia terlambat datang ke rumah sakit, terlambat mendapatkan pengobatan sehingga kecacatan tidak bisa dihindari. Nah, bahkan sebagian juga bahkan meninggal dunia, kan begitu ya. Apalagi di daerah kita ini banyak orang yang terkena stroke. Ada mungkin orang tuanya, saudaranya atau siapa yang kena stroke. Biasanya karena konsep pemahaman masyarakat itu masih minim tentang stroke, mereka tidak langsung membawa ke rumah sakit. Nah, itu masalah utamanya. Yang pertama, mungkin mereka tidak begitu mengenal itu stroke. Yang kedua, mereka terlambat membawa ke rumah sakit. Sehingga waktu golden periodnya, masa di mana masa yang paling kritis itu untuk kita bisa menyelamatkan pasien dari stroke itu terlewati, gitu. Terabaikan. Banyak masyarakat kita yang datang ke rumah sakit terlambat. Kenapa? Karena begitu ada yang terkena stroke, gitu, itu mau pakat dulu biasanya ya, pakat keluarga dulu, tunggu anaknya datang satu-satu ngumpul, baru ambil kesimpulan atau kesepakatan untuk dibawa orang tuanya ke rumah sakit. Begitu. Itu waktunya bisa jadi sudah berlangsung lebih dari 6 jam mungkin. Sehingga begitu sampai ke rumah sakit, pengenangan awal yang seharusnya untuk menyelamatkan itu jadi terlewatkan. Jadi golden periodnya lewat. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga untuk itu sekarang itu diambil tema The Power of Saving, itu bagaimana menyelamatkan itu. Nah, jadi kita harus perkenalkan ke masyarakat tentang apa itu stroke, bagaimana gejalanya, apa harus dilakukan kalau dia terkena stroke, kan itu masalahnya.
Sehingga kalau si pasien yang kena stroke itu tidak dibawa ke rumah sakit, terlambat dibawa, tentu udah pasti akan timbul kecacatan atau bahkan kematian. Itu yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu, gerakan promosi untuk mencegah stroke ini kuat sekali. Makanya disebut power of saving. Di seluruh dunia dilakukan itu. Dan itu dilakukan setiap tahun ya? Setiap tahunnya. Iya. Jadi misalnya apa kegiatannya? Misalnya dibuat video kampanyenya. Kampanye tentang stroke itu yang bisa ditayangkan di mana-mana, di televisi mungkin ya, di mana-mana. Kemudian sekarang juga ada dibuat semacam aplikasi game online. Untuk pengendalian stroke ya. Namanya Stroke Spotter namanya. Oh iya, berarti udah ada di... Sudah mulai ada, ini tahun ini mulai dianukan. Itu nanti di situ mau diperkenalkan gejala-gejala stroke. Ada level-levelnya. Iya. Level-levelnya. Setelah dia lewat level 1, dia nanti mengenal berikutnya, langkah-langkah berikutnya. Sehingga dengan begitu diharapkan jadi proses pembelajaran kepada masyarakat walaupun lewat suatu game gitu. Iya. Berarti kalau seperti game biasa dok, kalau misalnya dia nggak bisa lewat, kembali lagi dari nol. Iya, kembali dari nol. Jadi kalau game itu kan lebih asik gitu ya. Iya. Mulai dari lebih kelas cepat. Bawah, anak-anak sampai orang dewasa, orang tua juga bisa gitu kan. Berarti luar biasa kampanye ya dok ya. Ya. Kemudian juga kegiatan lain membangun komunikasi sosial. Komunikasi sosial antara antara pasien yang stroke, antara dokter dengan pasien dan sebagainya. Untuk memperkenalkan ini, gitu. Poin utamanya adalah bagaimana menyoroti pentingnya waktu sebenarnya, karena golden period tadi itu. Iya, itu yang selama ini masih terabaikan. Karena banyak yang nggak tahu sepertinya dok. Betul, sehingga itu tadi pada rumah sakit dekat, kejadian atau tempat lokasi di mana pasien itu berada itu mungkin jaraknya hanya mungkin cuma berapa kilo saja. Yeah. Akses ke rumah sakit mungkin bisa ditempuh dalam berapa menit, tapi justru datang ke rumah sakit sudah terlambat. Terlambat, bisa jadi terlambat berapa jam, bisa terlambat berapa hari, baru dia mendapatkan pengobatan atau mencari pengobatan ke rumah sakit. Iya, baik dokter. Iya. Sebenarnya untuk goldennya itu berapa menit dok? Golden periodnya yang paling bagusnya sekitar 4,5 jam. 4,5 jam. Untuk stroke iskemik tapi ya. Oh stroke iskemik. Stroke iskemik itu terjadi oklusi atau sumbatan pembuluh darah di otak kita. Yang dia masa untuk melepaskan sumbatan itu waktunya 4,5 jam. 4,5 jam. Kalau lebih dari situ, kita berikan obat namanya obat trombolis itu punya risiko. Risikonya apa? Risikonya bisa timbul perdarahan. Oh, kalau hemoragik gimana dok? Kalau hemoragik juga segera dibuat rumah sakit. Dan itu supaya biasanya timbul pada hemoragik kan terjadi perdarahan di otaknya, di mana darah terus mengucur. Itu harus segera ditangani supaya aliran darah yang keluar dari pembuluh darah di otaknya itu jadi menurun sehingga tidak lagi terjadi perdarahan. Dan itu juga butuh tindakan segera juga. Baik dokter. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh orang terdekat kalau ada pasien atau keluarganya yang terserang stroke ini dok? Ya, itu tadi ceritanya di awal. Awalnya, jadi yang pertama adalah bagaimana dia mengenal bahwa itu gejala stroke. Itu paling prinsip utama sekali. Iya, bisa dijelaskan dulu dok? Ya. Gejala awalnya. Tentang gejala awal stroke itu ya macam-macam. Ya. Gejala awal misalnya apa? Semua gejala stroke itu kita sebut dengan defisit neurologi kalau istilah kami di bidang ilmu saraf ini. Defisit neurologi artinya ada terjadi suatu gejala gangguan fungsi sarafnya. Yang paling sering itu adalah misalnya gangguan bicara. Tiba-tiba bicaranya pelo. Semua tiba-tiba gitu. Lagi-lagi ngomong begini tiba-tiba suaranya udah nggak karuan ya. Balom jadi, gitu dok. Ya, jadi kalau bahasa Aceh bilangnya apa ya? Balom. Kalau itu biasanya disebut balelo dia macam ya. Jadi nggak bisa mengucapkan huruf R biasanya. Jadi kalau bilang tentara nggak keluar suara R-nya, jadi tentala gitu. Ya. Kalau ular nggak keluar R-nya, tapi ular gitu. Nah itu salah satu gejala. Atau bisa jadi justru suaranya jadi mengecil gitu atau suaranya nggak jelas gitu, itu juga bisa. Semua terjadi tiba-tiba. Nah kemudian yang paling sering juga lain kelemahan biasanya. Kelemahan tubuh sebelah, sedang ngomong seperti ini, tahu-tahu jadi badannya begini terus, lemah satu sisi. Iya, satu sisi. Kalau kita pikir dia ngantuk, padahal bukan. Itu sudah terjadi kelemahan. Bahkan bisa jadi terjadi saat
seseorang lagi berjalan, tiba-tiba ada pundari otaknya yang pecah atau tersumbat, langsung dia jadi jatuh dia. Nah, itu ya. Bisa juga gejala-gejala lain. Gejala lain misalnya tiba-tiba nggak bisa ngomong gitu. Bisa. Tadinya ngomongnya lancar, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Atau bisa jadi lagi ngomong-ngomong, tahu-tahu memori jadi hilang gitu. Oh, itu juga salah satu tandanya. Nah, jadi ini gejala stroke ini tergantung daerah mana pembuluh di otak yang terganggu. Jadi fungsinya pasti yang terganggu itu macam-macam ya. Karena setiap bagian otak ini punya fungsi berbeda-beda. Tergantung daerah mana pembuluh darahnya yang tersumbat atau mengalami kelainan tadi, mengalami perdarahan gitu. Jadi itu gejala-gejala yang sering umum terjadi. Nah, cuman sayangnya begini juga, ada pasien yang terkena gejala serangan stroke, ya, berupa kebas sebelah badan. Hanya kebas, Dok? Hanya kebas. Orang tidak banyak yang nggak datang ke berobat biasanya. Kirain kolesterol ya, Dok ya? Ya, jadi orang berpikir ini aman dah, gitu kan? Padahal itu sebenarnya ada pundari otak dia yang kena sumbatan itu terjadi di daerah yang kaitan dengan fungsi rasa di badan kita. Kita bisa merasakan badan kita itu ada daerah di otak kita, khususnya di lobus parietal namanya di otak. Nah itu daerah itu mengalami gangguan fungsi darah, kita nggak bisa merasakan sebelah tubuh kita. Sebelah tubuh. Prinsipnya terjadi tiba-tiba, itu konsep stroke. Stroke tiba-tiba. Semua terjadinya tiba-tiba. Iya. Di sesuatu gangguan fungsi saraf yang terjadi secara tiba-tiba itu, nah kita berpikir kemungkinan besar itu adalah stroke. Berarti harus waspada ya, Dok. Betul. Ya? Kadang-kadang timbul pusing tiba-tiba juga bisa. Tiba-tiba pusing tanpa sebab gitu ya. Tiba-tiba langsung pusing. Atau bisa jadi tiba-tiba udah nggak bisa melangkah lagi juga bisa. Macam-macam. Nah pusing ini memang ada juga yang penyebabnya bukan stroke. Ya. Pusing bisa juga karena vertigo perifer, karena gangguan alat keseimbangan di otak kita di kepala kita itu juga bisa vertigo. Tapi vertigo juga ada yang disebut dengan vertigo sentral, itu stroke sebenarnya. Masalahnya mungkin di cerebellum, di otak kecil gitu ya. Otak kecil. Nah, atau mungkin di batang otak itu juga bisa timbul serangan stroke. Jadi dokter untuk mengatasi yang tiba-tiba ini bagaimana? Nah itu dia. Jadi mengatasi tiba-tiba yang pertama kan prinsipnya adalah kembali tadi tuh penanganan awalnya. Kita harus kenal dulu. Masyarakat harus kenal, kan kejadian serangan stroke di masyarakat nih. Iya. Ya, jadi masyarakat harus kenal tuh seseorang yang terkena stroke, saudaranya, ibunya, ayahnya gitu ya. Bahwa ini tanda gejala stroke. Ini tanda-tanda gejala stroke. Jadi kalau tanda-tanda tadi terjadi tiba-tiba, bicara yang terganggu tiba-tiba, apa istilahnya, beleo tiba-tiba tadi, atau kelemahan tubuh sebelah tiba-tiba. Kalau merot itu dokter? Merot tiba-tiba juga bisa. Itu juga. Tapi merot juga ada yang merot karena Bell palsy namanya. Iya. Itu memang dia bukan stroke, itu kelainan saraf perifer ya. Saraf 7 perifer untuk persarafan wajah kita. Nah itu biasanya tandanya matanya susah nutup. Oh, itu perifer. Itu perifer. Tapi kalau stroke tidak. Kalau stroke di mana mulutnya mencong gitu kan, kemudian matanya bisa nutup seperti biasa, itu kemungkinan stroke. Oh. Begitu tandanya, tanda simpelnya gitu. Iya. Kalau untuk ditandai oleh orang awam ya. Kadang-kadang begini tentang mulut mencong ini, ada orang awam yang memahaminya atau bahkan dia ketakutan sekali, takut-takut ini stroke gitu kan. Iya. Padahal kelihatannya mungkin saraf yang perifer tadi, saraf 7 perifer tadi. Nah tandanya apa? Dia matanya susah nutup. Iya. Nah itu perifer. Itu nggak terlalu berbahaya. Iya. Tapi kalau dia mulutnya mencong, matanya biasa saja, matanya bisa nutup seperti biasa, itu kemungkinan. Berarti itu kemungkinan stroke. Begitu tandanya. Jadi sangat simpel. Iya. Berarti untuk pertolongan pertamanya tahu dulu tanda gejalanya. Tanda dan gejalanya. Selanjutnya ketika kita sudah tahu tanda gejalanya, langkah berikutnya adalah bagaimana mengupayakan dia untuk dibawa segera ke rumah sakit terdekat yang ada fasilitas CT scan-nya. Yang ada fasilitas CT scan. Betul, karena untuk memastikan dia stroke atau bukan itu adalah dengan CT scan kepala. Jadi kita bisa pastikan di situ stroke-nya jenisnya sumbat atau pecah. Karena penanganannya itu beda, gitu. Bertolak belakang dia obatnya. Kalau dia ternyata memang sumbatan, itu kita harus berikan obat yang untuk bisa menghancurkan sumbatan tadi sehingga aliran darah lancar lagi.
Nah ini kan berbahaya kalau kita tidak tahu Iya. jenis stroke-nya. Makanya untuk tahu ini harus di-scan dulu supaya kita pasti ini kelainannya sumbat atau pecah, begitu. Penanganannya tergantung jenis tadi. Iya. Kalau dia sumbat, tentu diupayakan supaya sumbatan itu cepat lepas. Cepat Nah, itu tadi yang disebut ada golden period-nya tadi. Oh, iya. 4,5 jam itu 4,5 jam. ada obat yang bisa diberikan namanya tindakan trombolisis dengan pemberian obat TPA namanya. Disuntikkan segera dia sehingga sumbatan tadi itu biasanya nyumbat itu bekuan darah biasanya. Jadi dia begitu nyumbat saat dia mendapatkan obat tadi itu bekuannya langsung pecah hilang. lagi, alirannya jadi lancar lagi, Lancar lagi. kesumbat lagi. Berarti plak ya, Dok? Jadi seperti ini, seperti di got itu misalnya banyak sampah gitu ya, tiba-tiba nyampahnya numpuk gitu. Jadi begitu dikasihkan sesuatu untuk supaya lancar sampah tadi, ngalir lagi dia gitu. Kira-kira begitu. Iya, Masya Allah. Iya. Iya, Dokter. Untuk Rumah Sakit Zainal Abidin sendiri, Dokter. Iya. Nah, ini layanan apa saja yang bisa diakses untuk pasien yang mengalami stroke? Ya, Apakah rumah udah sakit lengkap semua kita gitu? Zainal Abidin sekarang kita punya fasilitas IGD. IGD kita ini siap melayani pasien stroke yang tiba-tiba tadi untuk untuk ditangani segera gitu. Nah, kita sudah bentuk sekarang tim code stroke namanya. Tim code stroke itu sudah kita selalu menempatkan ada orang selalu di IGD. Ya, di IGD. Kemudian itu nanti melibatkan radiologi juga, laboratorium juga, bedah saraf juga begitu. Nah, jadi ini sudah terbentuk satu grup Telegram dan Instagram juga di situ. Ya, nanti begitu ada pasien masuk di IGD, di sana kan di triase ya. Itu gejalanya sesuai di gejala tadi. Kalau itu bukan gejala defisit yang tadi tiba-tiba seperti itu di sana sudah langsung dikode. Ini kemungkinannya code stroke. Gitu. Ya. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria tadi itu biasanya yang langsung diberikan langsung stempel di situ di lembaran pasien itu ya di IGD. Sehingga kalau itu sudah distempel berarti ini harus gerak cepat. Mengingat tadi tuh golden period jangan lewat. Jadi setelah itu pasien yang dianamnesis secara pasti, secara jelas ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisiknya. Itu udah hitungan menit itu. Kemudian pasien segera dibawa ke CT scan. Di sana sudah standby itu petugasnya, langsung melakukan pemeriksaan CT scan. Diharapkan selesai 5 menit itu. Langsung diketahui hasilnya itu langsung dimasukkan ke dalam ini. Telegram tadi, grup Telegram ini, itu kita akan melihat semua tim tadi itu yang dalam tim code stroke itu, nah itu sudah langsung memantau, ada pasien code stroke ini, ya nanti kita evaluasi, radiologi akan menanggapi ini hasil bacaannya tadi, apa jenis stroke-nya, apakah sumbat atau perdarahan. Nah, kalau jenisnya perdarahan kita nggak bisa tangani, tidak bisa kita berikan obat tadi trombolisis tadi karena risikonya akan malah timbul perdarahan, membahayakan. Ini kita pastikan dulu. Nah, kalau di scan ternyata tidak ada perdarahan, ya, walaupun kalau masih awal itu scan-nya belum kelihatan tanda-tanda sumbat biasanya, belum kelihatan. Nah, sehingga kita singkirkan tidak ada perdarahannya dulu. Klinisnya stroke gitu. Nah, itu kemungkinan dia besar stroke ya. Nah, kita lihat lagi nanti kita ada kriteria inklusinya, kita mesti tahu kadar gula darahnya, tekanan darahnya juga. Itu ada kriteria inklusi yang memenuhi. Kalau itu sudah oke, baru kita putuskan harus segera ditrombolisis. Baru disiapkan obatnya, diberikan awalnya dengan secara bolus ya. Kemudian sisanya itu 10% diberikan bolus, sisanya 90% diberikan infus intravena selama 1 jam. Begitu ya. Kurang lebih untuk tindakan mendapatkan trombolisis tadi kurang lebih berapa menit, Dok? Ya, standarnya 1 jam standarnya. Standarnya 1 jam. Tapi dari kita sudah mau coba upayakan, sudah kita coba buat semacam simulasinya, kita bisa capai dalam waktu 30 menit. Luar biasa. Ya, jadi kalau pasien yang masih datang di bawah 4,5 jam, itu insya Allah masih tercover dia.
Berarti tingkat keselamatannya masih bisa. Betul, makin dekat besar. dia ke makin pendek waktunya itu makin bagus. Artinya apa? Kalau pasien itu dia terkena stroke, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Dia hanya menghabiskan waktu mungkin hanya bisa jadi setengah jam dari rumah ke rumah sakit, atau 1 jam tuh masih bagus sekali itu. Begitu. Ada goldennya itu dapat. Masih dalam golden periodnya, sehingga harapan untuk bisa kembali bagusnya tinggi sekali. Tinggi sekali. Tetapi kalau sudah di atas 4,5 jam itu masalah. Pas setengah jam begitu sampai pasien ke rumah sakit, nah kita butuh waktu paling cepat 30 menit tadi. Iya. Pas setengah jam berarti sudah 5 di 5 jam dia baru dapat obat. Nah, kalau sudah di atas 4,5 jamnya risiko perdarahan sudah mulai timbul. Jadi kalau kita berikan kita was-was sekali. Apalagi kalau sudah sampai 6 jam kita berikan hampir nggak ada efeknya. Bahkan justru perdarahannya akan lebih besar. Lebih besar kemungkinan terjadi. Makanya tadi saya bilang kalau ada pasien terkena stroke segera dibawa untuk memangkas waktu ini tadi. Supaya secepat mungkin pasiennya mendapat pengobatan untuk menyelamatkan dia dari stroke tadi. Berarti the power of saving. The power of saving itulah dia temanya di tahun 2022 ini. Baik dokter, ini WHO menyatakan bahwa dalam 10 terakhir ini risiko stroke meningkat dari 1 dalam 6 menjadi 1 dalam 4 orang dewasa akan mengalami stroke dalam hidup mereka. Bisa dijelaskan dokter, apa saja penyebab sehingga risiko akan terjadi stroke ini meningkat tajam? Ya, tentang kejadian stroke ya. Serangan stroke itu dipicu oleh adanya faktor risiko namanya. Faktor risiko itu ada 2 kelompok besar, ada faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan seperti umur, ras gitu ya. Kemudian apalagi mungkin warna kulit. Nah, itu kan tidak bisa kita hindari. Ya. Ada faktor risiko yang bisa dihindari seperti apa? Hipertensi yang besar ya. Diabetes juga itu faktor risiko besar. Kemudian kadar lemak yang tinggi, dislipidemia. Kemudian merokok. Nah, di kita budaya merokok luar biasa ini. Ini juga faktor risiko besar. Jadi faktor risiko besar disebut stroke kalau di kita di Aceh. Kemudian mungkin aktivitas fisik ya dok ya. Aktivitas fisik juga. Jadi orang yang dia banyak makan tapi dia malas bergerak, banyak duduk, banyak tiduran saja, numpuk dia semua. Itu masalah. Ya. Kemudian lain-lain juga mungkin kadar fibrinogen yang tinggi bisa jadi ya. Nah, tapi yang paling utama tadi itu yang saya bilang, hipertensi, diabetes, merokok itu paling sering terdapat. Berarti lifestyle ya dok ya? Lifestyle betul, lifestyle-nya yang bermasalah. Nah jadi kenapa angka kejadian justru naik? Iya. Salah satu karena lifestyle-nya ini yang susah kita rubah. Berarti makin hari kita makin jelek. Betul, apalagi kalau kita lihat apa ya? Sebelum pada saat kena COVID itu, orang memang saat itu kan banyak di rumah. Iya. Kita bisa bayangkan bagaimana pola makannya hanya ya makan sebatas tidur begitu saja. Iya. Nah, tapi apa istilahnya ya? Mungkin makan di warung juga enggak terlalu ya. Iya. Enggak mesti ke kafe sana kafe sini gitu ya. Nah, tapi setelah COVID berlalu ini, orang sudah ya seperti apa ya, seperti seolah-olah merdeka dari COVID gitu ya. Iya. Jadi itu kemana-mana kita bisa lihat kafe pada penuh. Iya, semua dimakannya. Semua dimakannya. Nah, itu masalah. Jadi lifestyle-nya yang jadi masalah. Iya. Itulah yang tadi saya bilang untuk supaya mencegah stroke memang apapun ceritanya lifestyle-nya sebenarnya harus dirubah. Iya. Banyak lifestyle kita itu apalagi kita di Aceh pola makannya itu memang luar biasa ya. Kenduri di mana-mana, kemudian pola masaknya itu. Pola masak tetap. Nah, apalagi sekarang kan musimnya apa namanya? Maulid ya. Iya. Maulid ini di mana-mana ada undangan, di mana-mana kita ya makan dan Ibu bisa tahu menunya ya. Menunya itu. Ya di mana-mana harus ada kuah belangong misalnya kan. Iya. Nah, itu kan lemak semua. Iya. Sebenarnya bukan dagingnya yang bermasalah, olahannya itu yang bermasalah. Olahannya sudah pakai santan, sudah pakai apa? Sudah pakai kriuk kelapa itu apa namanya itu? Utele. Ya kalau bahasa Aceh utele namanya atau kelapa gongseng. Oh itu berbahaya dok ya? Iya.
kemudian ditambah lagi lemak-lemak ke situ lagi. Khusus ditaruh lagi ke dalam kuah itu. Kalau kita lihat kan, iya. kebiasaan masyarakat memasak itu. Ditambah lagi potongan-potongan usus lagi ke situ. Jadi luar biasa. Berminyak-minyak ya, Berminyak-minyak, berlemak-lemak. Iya. Nah, pada saat dia masih Itu panas, resiko ya, bisa Dok, kita lihat pada saat dia masih panas, itu kan masih cair semua kelihatannya. Ya. Tapi begitu dia dingin, Iya. itu semua yang tadi itu berkerak dia. Iya. Nah, bayangkan Ibu ya, pada saat seseorang mengkonsumsi makanan begitu, dan kerak-kerak itu akan nempel di dinding pembuluh darahnya. Itu yang bermasalah. Sehingga memang di dalam tubuh kita itu ada mekanisme pembersihan, gitu kan. Tapi kalau yang namanya sampah-sampah seperti ini terus numpuk, kalah nanti cleaning service-nya. Oh. Nah, jadi ada di dalam tubuh kita ada juga cleaning service gitu Bu kira-kira. Dia yang namanya HDL itu dia berusaha mengangkut semua itu kolesterol yang nempel yang di dalam darah itu sehingga darah jadi lancar gitu. Tapi kalau HDL-nya rendah, numpuk jadinya. Jadi harus diimbangi dengan aktivitas fisik ya, Dok? Betul. Ya? Ataupun dengan banyak makan buah, apakah bisa, Dok? Ya, memang makan buah-buahan cukup bagus. Makan buah-buahan itu yang mengandung serat, dia juga bisa mengurangi penyerapan lemak di dalam usus kita. Bagus sekali itu makan buah-buahan tiap hari. Tapi kalau sudah di jus ini serat-seratnya udah nggak ada. Oh, berarti lebih bagus makan Ya, makan buah segar itu memang lebih bagus daripada sebenarnya. di jus. Dan itu juga akan membantu pencernaan kita. Buang air besarnya akan lebih enak gitu. Iya, baik dokter. Iya. Ini untuk mendukung kampanye stroke ini, Dok. Dalam konteks Hari Stroke Sedunia ini, apa yang bisa dilakukan supaya kampanye ini berhasil, Dok? Maksudnya apa yang kita lakukan gitu? Iya, kita lakukan, masyarakat juga ikut melakukan. Betul, jadi apa yang kita lakukan tiap tahun sebenarnya, khususnya di Aceh ya, dan juga di dunia ya. Kalau di Aceh kita tim dari kita perkumpulan dokter spesialis saraf ini, itu selalu membuat penyuluhan kesehatan, khususnya membicarakan tentang stroke. Edukasinya ke masyarakat, baik di rumah-rumah sakit, di poli klinik itu. Ya, sebelum waktu pelayanannya mungkin ada waktu 1 jam, dikampanyekan dulu, diberikan penyuluhan, diperkenalkan gejala stroke dan sebagainya itu dari awal sampai bagaimana penanganannya. Kemudian itu bisa dilakukan melalui televisi, radio, dan kadang ceramah di masjid juga kita buat seperti itu. Bisa juga lewat tulisan di koran, di buletin begitu ya. Nah, untuk orang-orang umum. Kemudian juga kita buat kegiatan seminar untuk awam tentang stroke. Kemudian kita juga melakukan simposium online. Nah, jadi kalau online waktu saat masa COVID, kalau sekarang kan sudah bisa offline lagi kan. Nah, itu baik untuk dokter umum dan juga untuk spesialis saraf. Kemudian ada pelatihan untuk perawat di rumah sakit, pelatihan perawat mahir stroke namanya. Nah, kemudian juga kita buat workshop code stroke tadi. Nah, code stroke ini untuk awam, Dok. Untuk spesialis. Untuk spesialis. Nah, jadi supaya di rumah-rumah sakit di daerah itu juga bisa dibentuk tim code stroke seperti yang saya cerita tadi di rumah sakit Zainal Abidin kita. Kemudian juga sosialisasi tentang code stroke ini rumah-rumah sakit di seluruh Aceh. Begitu, itu yang program yang di Aceh. Secara nasional saya kira orang juga membuat program serupa begitu di mana-mana tergantung memang daerahnya. Bahkan juga kita membuat suasana keakraban antara penderita stroke. Jadi penderita stroke itu ada grup WA-nya. Oh, komunitasnya, Dok? Iya, jadi kita buat semacam kegiatan family gathering lah begitu. Supaya jadi antara satu yang lain itu saling berkomunikasi, silaturahmi, saling membagi pengalaman, informasi, membagi semangat juga mungkin. Karena ada orang yang kena stroke itu semangatnya down biasanya, dan itu membuat dia jadi gejala stroke-nya bertambah berat. Masalah. Iya, pada dasarnya stroke ini berulang ya, Dok ya? Iya, stroke itu bisa berulang. Berulang ya. Jadi kalau selama faktor risiko tadi tetap tidak dikendalikan dia, maka kemungkinan terjadi pengulangan stroke-nya tinggi sekali. Apalagi tadi yang faktor risiko besar itu hipertensi, dibiarkan saja nggak minum obat,
DM juga begitu, dibiarkan saja kadar gula tinggi. Atau kadang-kadang merasa setelah minum obat sudah mencapai kadar gulanya 120, dianggap sudah normal. Kemudian tidak minum lagi. Padahal saat dia tidak minum, naik lagi dia. Gitu kan, dia tidak pantau gitu, merasa sudah sehat. Berarti itu silent ya, Dok? Iya, silent. Kerusakan terus terjadi, itu masalahnya. Kerusakan yang kita takutkan adalah terkait dengan terjadi kerusakan atau penumpukan plaknya di dalam pembuluh darah itu. Pembuluh darah otak. Sehingga bisa bikin terjadi sumbatan. Tidak hanya di otak, sebenarnya di seluruh badan sebenarnya. Cuman organ-organ yang berbahaya yang tadi sumbatan itu adalah jantung, otak, itu yang paling berisiko dia. Sehingga orang-orang seperti ini itu gampang timbul serangan jantung. Tidak hanya stroke, bahkan serangan jantung itu urutan pertama itu kematian. Iya. Kalau terjadi jantung, 15 menit saja jantung, 10 menit saja jantung berhenti, dia meninggal gitu kan. Kalau terjadi sumbatan di otak, masih bisa bertahan, tidak langsung meninggal saat itu juga. Iya. Dokter, untuk tahun ini, kampanye tahun ini, apakah ada perbedaan dari tahun yang lalu, Dok? Atau ada sesuatu yang baru yang ingin disampaikan? Ya, sebenarnya itu tadi yang saya cerita di awal tadi, bagaimana menguatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pengenalan stroke tadi itu. Jadi kita ingin kampanyekan seluruh dunia gitu ya, supaya orang betul-betul kenal itu gejala stroke. Itu gejala Sebab kalau dia nggak kenal, dia nggak akan bawa ke rumah sakit. Itu masalahnya. Kalau dia tidak bawa ke rumah sakit dalam waktu yang segera mungkin, maka penanganannya pasti tidak dapat. Nah, akibatnya kecacatan pasti akan terjadi begitu. Bahkan juga yang kita takutkan kematian. Iya, dokter, untuk tadi dokter bilang bahwa ada kelompok dokter spesialis neurologi itu di bawah Perdosi ya, Dok ya? Betul. Perdosi Aceh itu kita mengenal bahwa ada istilah dengan AWS, Aceh Waspada Stroke. Betul. Jadi untuk tahun ini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit stroke, apakah ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh orang awam? Ya, ada. Itu tadi yang saya cerita tadi. Itu ada. Untuk bulan, apakah hanya bulan Oktober ini saja, atau ada kegiatan yang bisa diikuti sampai dengan November mungkin? Ya, ini kegiatannya kita mulai dari Oktober sampai November. Jadi kegiatan banyak memang. Iya. Itu salah satunya itu acaranya di Car Free Day, Dok ya? Ya, Car Free Day betul ya. Car Free Day itu biasanya di waktu yang dekat sekali dengan tanggalnya jatuh hari stroke dunia itu, 29 Oktober. Kalau tanggal itu tidak jatuh di hari libur, mungkin ada pergeseran sedikit waktunya. Di minggu depannya. Bisa jadi dimajukan ke depan atau mungkin didahulukan di awal gitu. Baik. Terima kasih dokter atas bincangnya hari ini. Baik sahabat edukasi, setiap menit penting dan dapat menentukan hidup dan matinya serta menentukan jumlah kerusakan otak yang diakibatkan oleh stroke. Jadi jika kita semua mampu menyebarkan informasi tentang bantuan jika terjadi stroke, maka siapa tahu mungkin seseorang akan dapat menyelamatkan hidup kita atau membantu orang-orang yang kita cintai. Untuk itu pastikan kita semua mengenali tanda dan gejala stroke secara dini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Dan jangan lupa juga follow juga Instagram dan Facebook, serta kunjungi juga kanal YouTube kami PKRS RSUD-ZA untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Saya Cut Eka Putri Ubid dan narasumber kita Dr. Imran, spesialis neurologi. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.